Ya. Kita mulai belajar bahasa Indonesia untuk pagi ini. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu, memohon berkat Tuhan supaya penyertaan Tuhan, hikmat kebijaksanaan akal budi selalu menyertai kita dalam proses belajar mengajar. Oke, kita ambil sikap berdoa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan karena kasih dan pemeliharaan-Mu senantiasa hadir di dalam keluarga kami, khusus untuk anak-anak kami Tuhan, di hari pertama mereka belajar di kelas 7 SMP Santo Carolus tahun 2020-2021 ini. Biarlah semangat yang sudah ada dalam diri anak-anak kami menjadi bekal bagi mereka untuk belajar di hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami semua dapat belajar dengan baik. Tuhan, segala doa dan permohonan ini hanya kami serahkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak sekalian, ya. Kita akan memulai belajar bahasa Indonesia ini. Kuning saya share screen dulu. Oke. Oke. Sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Kalau kalian lihat di sini, Bu Ningsih mengajar bahasa Indonesia itu untuk kelas 7A dan 7B kalau di SMP Santo Carolus. Bu Ningsih juga diutus oleh Yayasan Tarakanita Wilayah Surabaya untuk berkarya di SMP Santo Yosef. Jadi nanti Bu Ningsih akan mengajar kalian juga melalui aplikasi web yang sudah saya buat. Nanti akan saya tunjukkan pada kalian supaya kalian nanti bisa melihatnya atau waktu belajar bahasa Indonesia bisa menyimak itu. Oke? Ya. Perlu perkenalan lagi atau tidak? Atau sudah kenal? Ya, karena apa? Kalau tak kenal tak sayang. Terserah, Bu. Hah? Terserah. Terserah lagi ya, aduh kalian pasrah terus ya. Oke, saya perkenalan singkat saja karena kemarin kita juga kalian sudah 4 hari sudah melihat saya tiap hari. Saya menyambut kalian di MPLS. Nama lengkap saya Sri Ningsih Dwi Setiorini. Saya dipanggil Bu Ningsih. Saya tinggalnya di Karah Indah 1, Blok G nomor 5. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, saya mengajar di SMP Santo Carolus itu untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 7A dan B. Saya juga diutus untuk berkarya di SMP Santo Yosef kelas 7A, BC, dan 8A. Jadi nanti kalian akan selama 1 tahun ya akan belajar dengan Bu Ningsih bahasa Indonesia. Jadi jangan bosan karena apa? Pelajaran bahasa Indonesia itu menyenangkan ya, menyenangkan pastinya. Ya. Oke, anak-anak sekalian, ya. Materi pertama kita itu nah kalau kalian lihat ini teks deskripsi. Ya, teks deskripsi. Ya, materinya mengenai teks deskripsi. Apakah ada yang tahu apa sih itu deskripsi? Ya, sebelum Bu Ningsih memulai, siapa yang bisa menebak apa sih deskripsi itu? Nah, mungkin bisa di-unmute, bisa berpendapat. Silahkan. Teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan suatu objek atau suatu sosok orang. Oke, itu tadi siapa? Matthew. Matthew, terima kasih Matthew. Oke, pintar. Ada lagi yang mau berpendapat? Ayo,
Cantik-cantik mana itu tadi yang ganteng sudah berpendapat, yang cantiknya mana? Malu. Terserah ibu aja deh ditunjuknya gitu. Suka pasrah ya? Oke, saya tunjuk saja kalau begitu. Kalau ada, maaf. Kalau Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci. Oke, itu tadi siapa? Samuel. Ya. Oke, Samuel. Terima kasih Samuel sudah mau berpendapat. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Bu. Oke, silahkan. Siapa? Saya. Oke, silahkan. Namanya siapa? Farah, Bu. Farah. Oke, Farah. Silahkan, Farah. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Oke, luar biasa. Farah dapat informasi teks deskripsi ini dari siapa? Sudah membaca buku lebih dulu? Dulu diajarin, Bu. Oh, dulu sudah diajarin. Oke, berarti daya ingatnya luar biasa. Oke, sip, Farah. Ya. Kelas ya, tadi sudah disampaikan oleh beberapa temanmu ya bahwa teks deskripsi itu menggambarkan objek. Iya, luar biasa. Kalau kalian lihat ya, gambar yang ada di apa? Ini apa? Gambar apa ini yang saya putar ini? Langit. Gambar awan. Langit. Awan, Langit. langit. Oke. Siapa yang mau mendeskripsikan ini? Coba di unmute. Kamu bisa enggak mendeskripsikan ini? Kalau tadi kan kamu sudah menyampaikan deskripsi itu menggambarkan objek. Nah, ini Bu Ningsih mau menampilkan video ini. Coba sih disampaikan, deskripsikan ini. Siapa yang mau berpendapat? Ya, di unmute. Belum berani. Gitu. Rafael? Oke, Rafael ayo, Rafael Aryo. Kita seakan-akan lihat ke langit, seakan-akan lihat ke langit dan awannya tertiup angin. Awannya tertiup angin, itu pendapatnya Rafael Aryo. Ada yang mau berpendapat? Ya, yang lain mana ya? Yang lain ya. Bu, Siapa? Saya. Ya, saya siapa namanya? Yuk, Rara. Oke, Rara, yuk Rara. Silahkan. Langit itu terdapat awan-awan berwarna putih yang tertiup angin. Oke, itu Rara yang menyampaikan. Oke, terima kasih Rara. Ya, ada lagi? Aloysius? Silahkan Aloysius. Di unmute dulu Aloysius. Apa yang kamu lihat ini Aloysius? Coba sih digambarkan, disampaikan. Bingung? Masih bingung? Oke, enggak apa-apa. Oke, ya. Oke, kelas. Ya. Kalau kalian melihat video ini, ya, gambar yang saya tampilkan ini kan, kalian melihat awan, ya, cuaca yang cerah, ya, siang hari dengan cuaca yang cerah, awannya terlihat, ya, berjalan tertiup angin, ya, cerah. Oke, nah ini kamu bisa menyampaikan pada teman-temanmu, itu loh, kelihatan itu loh di atas, ya, awannya putih, ya, suasananya cerah, ya kan? Nah, apakah ini mau pertanda hujan? Tidak kan? Ya, karena apa? Cerah, langitnya biru. Nah ini, jadi menggambarkan, kalian bisa menceritakan apa yang kalian lihat. Inilah teks deskripsi. Paham? Paham. Oke, kita masuk dulu ya ke materi. Ini tadi baru
post testnya supaya kalian bisa apa sih itu teks deskripsi lah, itu kita istilahnya kan menggali sedikit dulu. Nah, ya oke. Kelas, kalau Bu Ningsih dalam belajar bahasa Indonesia itu pasti diawali dengan menyanyi. Nah, pasti dengan menyanyi. Jadi kalau kalian bertanya dengan kakak-kakak kalian, pasti ciri khasnya Bu Ningsih itu pasti kalau masuk kelas, ayo nyanyi dulu. Saya ajak menyanyi, kenapa? Karena Bu Ningsih ingin kalian itu menjadi anak yang ceria, ya ceria, senang, gembira, kreatif. Lah itulah ciri khas dari pelajaran yang saya bawakan, ya. Jadi nanti diikuti ya, mungkin ini baru awal, nanti diikuti, ya. Disiplin berprestasi, berkompetensi tinggi, Santokara lulus berdiri dengan percaya diri. Semangat Tarakanita untuk maju bersama, berdasarkan kasih cinta untuk berbela rasa. Generasi cerdas dan berintegritas, kreatif, mandiri, tampil berpekerti, saling menghormati, saling menghargai, karolus melangkah pasti. Semangat Tarakanita, semangat maju bersama, Santokara lulus berkarya untuk kita semua. Santokara lulus berkarya untuk kita semua. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Oke. Kira-kira bisa enggak mengikuti lagu ini? Gampang toh? Ya. Nah, nanti, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Ningsih akan mengawali menyanyi. Jadi kalian nanti harus mengikuti, ya. Meskipun aduh Bu kok kayak anak TK ya Bu ya, kok diajak menyanyi, enggak apa-apa. Ini namanya memotivasi supaya kalian semangat untuk belajarnya, ya semangat. Kalau nanti aduh ketemu Bu Ningsih lagi. Nah, tapi kan merindukan saya, aduh kapan ya Bu Ningsih mengajar? Nah, kapan ya aku diajak nyanyi? Lah itu yang Bu Ningsih inginkan. Oke? Ya, lanjut kita masuk ke kompetensi dasar ya. KD yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu KD 31, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, ya, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 41 yang keterampilannya menjelaskan isi teks deskripsi objek tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Nah ini KD-nya. Untuk indikator, jadi pencapaian yang akan kita capai di pagi ini, ya, kalian nanti dapat menentukan ciri, tujuan, objek, dan isi dari teks deskripsi. Jadi selama 80 menit ke depan belajar dengan Bu Ningsih, kalian harus bisa, ya. Apa itu cirinya teks deskripsi? Apa sih tujuannya membuat teks deskripsi? Nah, apa? Ya, menentukan objek, menentukan isi dari teks deskripsi ini nanti kalian sudah bisa setelah belajar dengan saya ini 80 menit ke depan. Tujuan pembelajarannya, nah ini setelah
belajar ini nanti diharapkan kalian dapat menentukan ciri, tujuan, objek, dan isi dari teks deskripsi. Oke kelas, ya. Sebelum saya mengajak kalian mengamati teks deskripsi, ya. Kemarin waktu MPLS kalian sudah presensi menggunakan MPLS ya presensinya. Nah, untuk pertemuan bahasa Indonesia sama presensi, tapi alamat webnya beda, alamat linknya beda ya. Jadi alamat linknya presensi.tarakanita.web.id, oke? Ya, saya tunjukkan ya presensi.web.tarakanita ini. Oke. Nah, ini kelas ya. Sama seperti kemarin, tapi alamatnya kan berbeda. Oke. Alamatnya ini kalau kalian lihat presensi.tarakanita.web.id. Sama caranya masuk ya. Kemudian nanti kalian masukkan barcode sesuai dengan nomor kalian yang kemarin nomor barcode ya. Bu Ningsih tidak merubah itu supaya kalian tinggal melanjutkan yang kemarin. Jadi misalnya 7B itu kan dimulai dari 7036. Ya, absen 1 7036 ya. Nah, itu lanjut ke berikutnya. Seperti itu. Oke? Jadi nanti caranya sama seperti itu. Absen masuk dan absen pulang. Setelah belajar bahasa Indonesia, kalian absen pulang. Kalau kalian belum absen masuk, tidak bisa absen pulang. Karena apa? Datanya tidak terekam di masuk. Oke? Apakah ada anak 7B yang belum bisa absen waktu MPLS kemarin? Semuanya sudah? Oke, sudah ya. Nah, jadi untuk presensi pelajaran bahasa Indonesia sama, cuma alamat webnya tidak lagi menggunakan yang MPLS, tapi ini silahkan ditulis ya, presensi.tarakanita.web.id alamat untuk presensinya, ya. Atau kalian bisa melihat nanti contoh, ya, contoh cara presensi ada di YouTube yang sudah saya bagikan, ya. Untuk memudahkan kalian, ini Bu Ningsih juga sudah menyediakan tutorial presensi di YouTube saya. Ya, jadi nanti kalian bisa melihatnya di situ. Oke. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk presensi ini? Kalau ada silahkan di-unmute. Boleh bertanya dengan Bu Ningsih. Tidak ada? Ini Siapa? websitenya boleh saya foto agar tidak lupa. Boleh, boleh. Ya, silahkan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Ya, Matthew sudah selesai memfotonya? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya untuk presensi sudah. Nah, kita lanjut sekarang. Ya, nah, kelas Bu Ningsih kan mempunyai web yang nantinya akan digunakan untuk belajar bahasa Indonesia, namanya e-learning.tarakanita.web.id. Ya. Nanti kalian akan ya register di sini. Jadi setelah kalian sebentar saya bukakan ya untuk ini. Oke, saya copy dulu, saya buka dulu. Ya. Ya. Supaya kalian jelas. Ya, sebentar. Oh, ini Bu Ningsih sudah masuk ya tadi. Sebentar. Saya logout dulu ya. Tadi Bu Ningsih soalnya sudah join di sini. Logout. Oke, kelas. Nah, untuk kalian, ya anak-anak sekalian, nanti kalian sebagai siswa itu register di sini. Ini ada tulisan register. Oke. Kelihatan tulisan register? Ya. Kalau kelihatan jempolnya mana?
Ini ada di sudut atas kanan ini ada tulisan register, ya. Ini kalian nanti klik register, ya. Klik register. Nah, nanti muncul ini kelas, ya, muncul ini, ya. Kalian kalau NIS nomor induk siswa kalian kan belum mengetahui, dikosongi tidak apa-apa, ya. Ini dikosongi NIS ini kalian kosongi tidak apa-apa. Untuk nama ditulis nama lengkap ya. Jangan nanti misalnya hanya ditulis Rafael gitu saja atau Matthew gitu saja. Kalau namamu lengkap siapa ya ditulis lengkapnya siapa, ya. Itu. Untuk jenis kelamin, ya, saya yakin semuanya ada yang laki-laki, ada perempuan, ada kelamin yang lain? Tidak ada toh? Ya, jadi kan semuanya tidak ada pilihan lain, hanya laki-laki dan perempuan. Oke, jadi nanti dipilih sendiri kalian tahun masuk 2020, ya. Terus klik kelas. Nah, ini kelas saya jelaskan dulu. Bu Ningsih tadi kan sudah menyampaikan bahwa saya juga mengajar di sekolah Santo Yosef. Jadi untuk anak 7B dilihat 7B Santo Carolus, ya. Jangan nanti salah ketik 7B Santo Yosef, nanti data kalian masuknya di sekolah lain. Paham? Ya, jadi dibaca ini, pilih kelasnya ini, ya. Ada 7B Santo Carolus, ada 7B Santo Yosef. Jadi diperhatikan benar, dicermati benar sebelum memilih kelas. Tempat lahir ini harus ditulis. Nah, tempatnya mana? Kalau Bu Ningsih kan lahirnya di Klaten. Nah, ini ditulis. Kalau kalian lahir di Surabaya, ya diklik Surabaya atau ditulis, ya, ditulis. Kalau kalian lahirnya di Singapura atau di London, ya, tulis saja, oke? Ya. Tempat lahirnya di kotanya di mana. Lanjut, tanggal lahir. Saya yakin semua anak hafal tanggal lahirnya. Ya toh? Ada yang tidak tahu tanggal lahirnya? Nah, pastikan tanggal lahirnya pasti diingat-ingat terus. Aduh, kapan ya aku ulang tahun? Nah, pasti itu. Agama juga dipilih. Ya. Semua pasti beragama. Jadi silahkan dipilih agamamu apa di sini. Alamat. Halo, iya. Ningsih. Halo. Gambarnya tidak kelihatan. Oh, gambarnya tidak kelihatan. Tidak. Sebentar. Saya stop share ya tadi. Sebentar, saya ulangi lagi ya. Kok gambarnya tidak kelihatan? Oke, saya lagi. Sudah muncul belum? Oh, sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah. Tadi Bu Ningsih menjelaskan dari atas tadi muncul enggak? Enggak, Bu. Waduh, kenapa kalian saja? Itu yang jempol-jempol itu bohong, itu yang jempol-jempol itu. Oh, aduh. Berani ngomong, Bu. Jangan enggak berani ngomong. Lah Bu Ningsih ngomong dari tadi kan saya pikir kalian sudah paham. Aduh, kalian ini. Oke, harus bilang ya kalau suara saya tidak terdengar atau gambarnya tidak muncul disampaikan. Oke? Karena kita tidak tatap muka. Ya. Oke? Ya, Bu Ningsih ulangi lagi kalau begitu penjelasannya. Tadi tidak terlihat berarti Bu Ningsih ngomong panjang lebar. Aduh, mengulang lagi saya. Oke, kelas. Di sini ada NIS. NIS itu nomor induk siswa. Kalian kan belum tahu nomor induk siswanya SMP Santo Carolus. Jadi ini dikosongi saja. Oke? Kosongi dulu. Nama, tulis nama lengkap, jangan nama panggilan, ya. Terus kelaminnya juga pilih kelaminmu sendiri. Ya, jangan aduh Bu, ini kelamin saya tidak ada Bu. Oh, tidak ada, semuanya ada di sini ya. Terus tahun masuk. Nah, tahun masuk ini 2020 diketik 2020. Bukan tahun lahir loh ya, tahun masuk sekolah ini 2020. Lanjut kelasnya. Ya, seperti yang Bu Ningsih sampaikan tadi, kelas Bu Ningsih itu mengajar di 2 sekolah. Jadi nanti diperhatikan benar 7B Santo Carolus, jangan keliru 7B Santo Yosef, ya. Jadi diperhatikan nanti untuk memilih kelasnya. Oke? Dilihat benar. Nanti kalau kalian salah klik nggak bisa masuk loh ya. Tempat lahir. Nah, ini tempat lahirnya di mana? Diketik. Ya, kamu lahirnya di mana? Di Jakarta, di Papua, di Ambon, ya, di Blitar. Lah itu ditulis sendiri. Ya. Lanjut, tanggal lahir. Ada yang lupa tanggal lahirnya?
Pastikan ingat tanggal lahir sendiri, pasti ingat ya. Kalau tanggal lahir papa atau mama, saya yakin kalian banyak yang nggak ingat ya. Tapi tanggal lahir sendiri pasti diingat. Ya. Oke, lanjut. Agama. Nah, ini agama juga kalian pilih. Agamanya apa? Semua pasti beragama di sini. Alamat, ya silahkan diklik alamatnya. Nah, ini kalau ini alamat rumah Buningsih, kalian nanti klik alamat rumahmu sendiri. Nah, ini kelas yang perlu diperhatikan. Username ini harus kalian tulis di buku. Kenapa? Karena ini nanti akan ada hubungannya untuk masuk di web, untuk login, ya. Jadi register itu kalian kan mendaftar. Nanti hubungannya kalian untuk login itu kalian menggunakan username ini. Jadi username harus sama. Kemarin anak Santo Yosef username-nya awalnya itu huruf C besar, tapi waktu login C kecil enggak bisa. Jadi harus sama. Kalau C-nya kecil ya waktu login juga C-nya kecil, enggak bisa. C ditulis besar, waktu login C kecil, ya. Jadi harus sama. Supaya tidak lupa, itu kalian foto atau kalian tulis di buku, ya. Password, nah ini juga silakan ditulis password yang mudah kalian ingat. Tulis di buku boleh, di foto juga boleh, supaya mengingatkan. Karena apa? Ini nanti yang tahu hanya kamu sendiri, Buningsih tidak tahu, ya. Teman-temanmu juga tahu. Ini untuk membuka atau login di web yang digunakan untuk belajar bahasa Indonesia. Baru klik register. Paham? Paham? Paham. Oke. Ya. Kalau belum paham bisa melihat di YouTube, nanti ada ya. Buningsih sudah menyediakan itu juga supaya kalian nanti bisa melihatnya. Oke. Saya stop share dulu, saya buka yang bagian PPT dulu ya. Oke, PPT-nya sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke. Tadi ya alamat webnya, ini link YouTube-nya. Kalau kalian tadi dijelaskan Buningsih lupa untuk register, bisa melihat nanti di link YouTube ini. Ya, sudah saya bagikan di situ. Jadi, kalau kalian sudah register, boleh login. Nah, login itu kalian nanti bisa melihat di dalamnya itu apa sih. Nah, di dalam web Bahasa Indonesia, web Tarakanita itu apa sih? Kok Buningsih mengajarnya pakai e-learning? Nah, ini kan supaya kalian mempunyai pengetahuan lebih banyak. Tidak hanya belajar melalui Google Form terus ya, tapi ada pengalaman belajar menggunakan media lain. Oke? Yang saya yakin pastinya nanti kalian akan menyenangkan. Karena apa? Di situ kalian bisa mengerjakan tugas di situ, ada materi di situ, ada mengumpulkan tugas di situ lah, bisa. Kalian juga bisa memberikan komentar di situ juga. Lanjut. Bentar. Ya. Oke. Semuanya sudah siap untuk belajar teks deskripsi ya. Ya, sekarang kita mulai belajar teks deskripsi. Ya, ini Buningsih mau menampilkan YouTube ini dulu ya. Bentar. Sebentar kelas. Kemarin bukan itu deh. Hai. Gimana?
ada Bu videonya. Videonya kenapa? Udah mulai. Nah, ini Belum. Videonya tidak muncul. Oh, belum. Ada, Thanos. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Mana? udah Bu. Oh. Bu. Ya, sebentar. Sinyalnya. Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, selama banteng Indonesia masih mempunyai kamera merah yang dapat memiliki garis putih, merah putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita hancur daripada tidak merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati. Oke, sebentar. Assalamualaikum. Oke, kelas. Tadi yang kalian lihat tadi apa? Coba sih siapa yang mau berpendapat di unmute dulu. Ya, Museum Tugu Pahlawan. Matthew, Museum Tugu Pahlawan. Apakah kamu hanya bisa menyampaikan yang kamu lihat tadi Museum Tugu Pahlawan gitu saja, Matthew? Tidak mendeskripsikan yang kamu lihat tadi? Bagaimana? Bisa enggak mendeskripsikan apa yang kamu lihat tadi kan? Ini tadi yang kamu lihat kan videonya kan banyak, ya gambar-gambarnya banyak. Nah itu tadi apa? Ya. Lihat objek-objek yang khas peperangan di Surabaya. Objek-objek Bekas peperangan di Surabaya. bekas peperangan di Surabaya kalau menurut Matthew. Oke, terima kasih Matthew. Ada lagi yang Louis, Bu. berpendapat? Hah? Oh Louis, oh ya Bukan maaf. saya. Oh iya. Bukan saya. Oke. Oh Louis, oke Louis. Terima kasih Louis. Ya. Siapa lagi yang berpendapat? Saya belum mendengar itu suara anak yang cantik-cantik mana ya, yang cantik-cantik ya. Ya,
Maria Natali, coba sih. Tadi melihat enggak Maria Natali? Ya, Bu, melihat. Melihat. Oke, sekarang deskripsikan. Menurutmu, apa yang kamu lihat tadi ceritakan pada teman-temanmu. Monumen Tugu Pahlawan itu terletaknya di Surabaya, terus banyak objek-objek yang dipakai buat zaman dahulu. Banyak objek-objek yang dipakai di zaman dahulu. Itu menurut? Clear. Ya, oke. Ya, satu lagi coba sih. Ini saya pengen lihat lagi. Vincent Christian. Ayo Vincent, deskripsikan menurutmu Vincent. Monumen Tugu Pahlawan merupakan tempat di mana penyimpanannya benda-benda bersejarah Oke. yang digunakan pada masa kemerdekaan. Iya, oke. Tadi kalian mendengar suara siapa sih? Kok enggak ada yang menyampaikan itu? Bung Karno. Hah? Soekarno. Bung Karno? Soekarno. Soekarno? Bung Karno. Bung Karno? Ayo, siapa suaranya siapa tadi ya? Bung Karno atau Bung Tomo ya? Bung Tomo. Ayo, siapa yang pendapat? Ya. Nah, kira-kira sih, ini kan kalian menyampaikan ada di Surabaya. Siapa yang belum pernah ke sana? Ya. Ada yang belum pernah mengunjungi Tugu Pahlawan? Belum pernah? Wah, Jessica Ivana belum ya? Waduh. Nanti kalau sudah tidak COVID lagi, ya, karena ini kan merupakan kebanggaan kota Surabaya, ini Tugu Pahlawan, sama seperti kota Jakarta itu kan punya Tugu Monas. Monas. Kota Surabaya itu juga punya Tugu Pahlawan dan ini merupakan ya kebanggaan dari Surabaya, ya. Nah, kira-kira kalian tahu enggak? Tadi di deskripsi itu kan merupakan sejarah ya, disampaikan sejarah yang ada di kenapa kok bisa dibangun monumen Tugu Pahlawan itu. Ya. Nah, jadi pada zaman dahulu kan itu ada perang apa anak-anak? Pelajaran sejarah ini perang apa? Perang 10 November. Perang November. Hah? 10 November. Ayo. Perang 10 November. November. Pertempuran 10 November ya. Nah, pertempuran 10 November ini ya. Tadi yang berpidato tadi Bung Tomo. Tomo ya, Bung Tomo itu merupakan pahlawan dari Surabaya ya, yang membakar semangat arek-arek Surabaya ya, pemuda-pemuda Surabaya untuk ya semangat melawan sekutu ya. Pada waktu itu kan kalau di sejarah ada penurunan bendera. Nah, itu loh pelajaran IPS nanti dibuka lagi ya. Nah, ini ada hubungannya bahasa Indonesia dengan pelajaran sejarah, pelajaran IPS. Oke. Tadi sudah disampaikan temanmu. Nah, ini kalian tadi sudah menyampaikan sedikit ya yang bisa kalian ceritakan dari gambar yang sudah kalian lihat tadi. Nah, sekarang Bunek saya pengen tanya. Objek yang dideskripsikan tadi apa? Emanuela Stefania. Objeknya apa tadi? Barang-barang sejarah. Barang-barang sejarah menurut Emanuela, menurut Christopher Sebastian. Oke. Ya, Christopher, menurutmu objeknya tadi apa? Ada mobil, ada senjata, ada ya banyak lah. Oke, itu menurut Christopher. Jevon mau berpendapat, Jevon? Apa objeknya, Jevon? Yang dideskripsikan tadi apa? Menurut Jevon? Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Monumen Tugu Pahlawan, Museum 10 November itu sama ya? Ya, di dalamnya kan
di situ Monumen Tugu Pahlawan itu kan merupakan peringatan untuk pertempuran 10 November. Ya, jadi benar yang disampaikan oleh Jevon. Objeknya itu apa yang dideskripsikan? Monumen Tugu Pahlawan. Oke, jadi nanti di sini ditulis Monumen Tugu Pahlawan. Nah, sekarang tujuannya apa? Kenapa kalian mendeskripsikan Tugu Pahlawan pada orang lain? Kenapa kok kalian menyampaikan Monumen Tugu Pahlawan pada, misalnya kalian bertemu dengan orang Papua. Aku loh orang Surabaya punya Monumen Tugu Pahlawan. Nah, kalian ceritakan Monumen Tugu Pahlawan itu gimana? Itu apa? Ada berpendapat? Untuk mengenang jasa pahlawan. Menurut Matthew, untuk mengenang jasa pahlawan. Oke, terima kasih Matthew. Ada lagi yang berpendapat? Cantik-cantik mana ya, kok malu-malu semuanya ya, cantik Agnesnya pengen loh ya, cantik juga berpendapat ya, tunjuk biasanya. Alberta dia silakan. Apa tuh menceritakan atau mendeskripsikan Monumen Tugu Pahlawan itu tadi? Apa Alberta? Hai, tidak mendengar ya Alberta. Oke, kalau begitu Vivi, Risha. Oh, Alberta sudah nyaut. Oke, Alberta silakan. Putus-putus, maaf. Oh, tuh putus-putus. Oke. Nah, tujuan kamu mendeskripsikan Monumen Tugu Pahlawan apa, Alberta? Biar yang kita dapat mengerti keadaan sebuah objek. Biar mengerti. Bibi mungkin mau berpendapat, Bibi Risha. Silahkan Bibi. Aku Bu. Siapa? Namanya siapa? Ya, aku. Oh, Jessica. Oke, Jessica silahkan. Agar orang lain tahu Tugu Pahlawan di Surabaya. Agar orang lain tahu Tugu Pahlawan di Surabaya. Oke, terima kasih Jessica. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, jangan malu-malu berpendapat. Ya, tadi Matthew sudah berpendapat, pinter, ya, enggak malu. Jessica, siapa lagi? Saya Bu, siapa ya? Nama, coba, supaya. Oh, Christopher, oke, silakan Christopher. Untuk memperkenalkan sejarah kota Surabaya kepada orang lain. Oke, ya, betul, ya. Jadi, kelas, dalam tadi kan di sini objeknya tadi kan Monumen Tugu Pahlawan ya objeknya. Nah tujuannya apa? Dalam kamu menyampaikan Monumen Tugu Pahlawan itu pada orang lain pasti kan punya tujuan ya supaya orang lain mengenal Monumen Tugu Pahlawan itu apa sih isinya, kan hanya mengerti namanya saja. Oh, Tugu Pahlawan Surabaya. Karena apa? Sudah menjadi istilahnya kan kita memang Surabaya itu dikenal sebagai kota pahlawan. Tapi apakah sudah pernah berkunjung ke Monumen Tugu Pahlawan? Nah, ini anak-anak sekalian kan juga ada yang belum berkunjung. Nah, jadi kan kalian dalam mendeskripsikan itu pasti ada tujuan. Ya, tujuannya salah satunya disampaikan oleh Christopher tadi sama Jessica tadi ya. Mengenalkan pada orang lain mengenai Monumen Tugu Pahlawan supaya, nah ini kata kuncinya jangan lupa ada kata tujuan, supaya, agar, ya itu kan tujuan. Kata kunci dalam tujuan itu kan supaya, ya atau agar, ya ini nanti dipilih salah satu. Jadi tujuannya apa? Mengenalkan Monumen Tugu Pahlawan pada orang lain supaya orang mengetahui ya, sejarah dari Monumen Tugu Pahlawan.
supaya orang lebih menghargai jasa-jasa pahlawan. Nah, ini jadi seperti yang dikatakan Matthew tadi, ya. Supaya, nah, paham? Sudah paham belum? Paham. Oke, ya. Jadi kata kuncinya jangan lupa ya. Ya, ini. Jadi ingin mengenalkan Monumen Tugu Pahlawan pada orang lain. Supaya apa? Nah, ini kan kamu jangan hanya ingin mengenalkan saja, tapi ada tujuan khusus di situ, ya. Tujuannya apa? Supaya apa? Agar apa? Nah, jadi tujuan itu boleh lebih dari satu. Agar orang lain mengerti sejarah Monumen Tugu Pahlawan, agar orang lain menghargai jasa pahlawan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Jessica, Christopher, dan Matthew itu kalau dirangkum menjadi tujuan di sini. Paham? Oke? Sudah ya? Untuk tujuan. Nah, berikutnya saya menyampaikan rincian. Nah, rincian. Rincian itu apa? Tadi kalian melihat video, itu apakah hanya tulisan Monumen Tugu Pahlawan saja? Hah? Tidak. Kalian melihat video ini tadi ada apa saja di situ? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Saya. Oh, Christopher. Silahkan, Christopher. Ada Tugu Pahlawan, ada museum, ada patung-patung pahlawan, ada foto, ada senjata, kendaraan, dan ada makamnya juga. Nah, dan banyak toh ini kalian bisa tulis ya, lain-lainnya ya. Ya. Oke. Jadi ini untuk rincian itu seperti yang kalian lihat. Jangan hanya menyebutkan, oh itu kan bangunan Museum Tugu Pahlawan. Loh, orang yang mendengar ceritamu, kalau hanya kamu menyampaikan pagernya saja, misalnya kamu menggambarkan hanya pagernya saja, kamu tidak menyampaikan isinya itu apa saja sih? Nah itu, jadi kalian bisa menyampaikan rinciannya. Isinya di dalamnya itu apa saja, seperti yang kalian lihat di video tadi. Paham? Ya, jadi rincian ini harus rinci, namanya saja rincian. Jadi rinci yang kamu lihat, yang kamu sampaikan pada orang lain, nah itu harus rinci. Oke, sudah paham? Paham. Oke, kalau enggak paham bilang loh ya, Bu Ningsih soalnya kalau mengajar kalian harus jelas. Kalau enggak jelas Bu Ningsih itu apa istilahnya enggak rela gitu loh kalau kalian enggak paham ya. Oke, yang berikutnya perasaan terhadap objek. Kamu mempunyai Tugu Pahlawan ya di Surabaya, tinggal di Surabaya, punya Tugu Pahlawan. Perasaanmu bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ayo yang lain dulu. Christopher sebentar, yang lain dulu. Saya, Bu. Bella berpendapat. Allah. Om, siapa tadi yang Bangga. Siapa? Yang mau berpendapat namanya dulu dong. Saya, Bu. Saya, Bu, Regina. Oke, Regina. Claire. Oke, Regina dulu, Regina. Ya, baru Claire nanti. Regina dulu. Silakan Regina. Loh, Regina hilang. Regina. Bu. Mana Regina? Saya. Ayo silakan berpendapat. Perasaan saya bangga, Bu. Soalnya punya Tugu Pahlawan. Bangga. Oke. Bangga karena mempunyai Tugu Pahlawan. Yang lain, mungkin perasaannya beda dengan Regina. Tadi Claire, silahkan Claire. Bangga karena mempunyai sesuatu budaya yang bisa dilihat ke orang lain. Bangga. Ada pendapat lain? Perasaanmu? Siapa? Namanya, ayo. Rafael. Silahkan Rafael. Ayo Rafael, mana Rafael? Perasaan saya tuh rasanya tuh kayak gimana ya ngomongnya? Adem aja gitu. Loh, adem aja.
kamu Maksudnya maksudnya kalau misalnya lagi jalan gitu ke tengah kota terus ketemu Tugu Pahlawan tuh rasanya enak aja punya ada museum. Berarti apa? Senang. 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 Ya, senang karena apa? Saya mempunyai museum Tugu Pahlawan, ya. Oke, ada lagi? Ini untuk perasaan itu pasti kan tiap anak berbeda-beda. Halo, ini Bella Fania, ini kok enggak menyalakan videonya ya, Bella, ditinggal kemana Bella? Ya, siapa yang mau berpendapat lagi? Karena apa? Perasaan terhadap objek ini kan tiap anak berbeda-beda. Siapa yang mau berpendapat lagi? Saya, Bu. Siapa namanya? Hah? Regina Paramita. Regina, silahkan Regina. Bangga dan senang mempunyai seperti kayak satu gedung isinya kayak sejarah-sejarah Indonesia. Oke, bukan sejarah-sejarah Indonesia loh, sejarah pertempuran 10 November. Oke, kalau sejarah Indonesia, waduh banyak banget. Nanti kamu ini kurang spesifik nanti kalau sejarah Indonesia. Oke, Saya Bu Regina? mau berpendapat. Siapa? Sebut nama. Sebut nama dulu. Matthew. Ya. Matthew, silahkan Matthew. Terpesona. Terpesona, oke. Kamu terpesona perasaannya. Kenapa Matthew? Karena senapannya menakjubkan. Oke, karena ada senapan yang menakjubkan. Ini Bibi Rishal saya lihat mematikan video, Jevon. Ayo, saya tidak mau dalam belajar ada yang dimatikan videonya, karena Bu Nesa juga melihat interaksi kalian, oke, kelas? Kalau Bu Nesa mematikan video, nanti kalian juga akan bingung, toh. Iki guruku nanti ya, loh. Jangan-jangan guruku sambil tiduran. Nah, ya toh? Ya, jadi sama. Kalian juga ingin melihat Bu Nesa, saya pun juga ingin melihat kalian. Ya, sama. Jadi Bu Nesa sambil melihat satu-satu bagaimana sih anak-anak 7B yang cantik ganteng. Ya, sekali lagi untuk perasaan itu ada yang bangga, ada yang terpesona, ada yang senang, ya. Nah, jadi ini untuk perasaan itu tiap anak pasti berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Jadi saya tidak akan menyalahkan misalnya ada yang menjawab misalnya nanti ulangan, Matthew menjawab terpesona, tapi kunci jawaban saya bangga. Oh, tak salahkan, tidak. Karena apa? Perasaan terhadap objek tiap anak itu berbeda, ya. Jadi untuk jawaban ini tiap anak itu kan karena pemikirannya berbeda-beda ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Tapi ini untuk objek, rincian, tujuan ini, kalau tujuan bisa berbeda-beda. Untuk rincian sama objek sama. Ya, karena objek yang dideskripsikan, yang dilihat sama. Oke, di sini ada yang mau bertanya dulu. Kalau ada yang belum jelas, boleh bertanya. Sudah? Paham? Lanjut kalau tidak ada yang bertanya. Ya. Oke. Bu Ningsih ini punya bacaan, ya. Minta tolong siapa ya yang membaca, yang belum pernah terdengar suaranya, Bu Ningsih pengen meminta bantuan. Samuel. Ya, Samuel dibaca. Ini bagian dari literasi. Ya. Wisata Pantai Pasir Putih dan Sulsel. Cek, Bu, fotonya kekecilan, Bu. Oh, kekecilan. Oke, saya besarkan. Sebentar. Ya, udah besar nih. Maksudnya nggak sampai atas, Bu. Hah? Atasnya nggak baca. Apanya? Copot. Copot. Nah, yuk baca. Kelihatan enggak? Masih nggak atasnya. Atas apa? Oh, yang judul. Judulnya Wisata Pantai Pasir Putih dan Sunset. Yuk.
Kuta Bali. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oke. Saya kecilkan lagi kalau nggak kelihatan. Ya. Oh, coba siapa yang bisa membaca? Yang kelihatan? Coba Saya, Bu, diambil. saya, Bu. Oke, silakan. Saya. Nama. Rafael. Oke, Rafael, silakan. Yang keras ya, Rafael. Wisata pantai, ya. Wisata pantai pasir putih dan sunset. Pantai Kuta Bali, jantungnya Pulau Bali, begitu orang mengenalnya dan keindahan Pantai Kuta Bali. Sangat terkenal ke mancanegara. Pantai Kuta Bali Pantai Kuta Bali berpasir putih dengan ombaknya yang panjang dan besar sangat menguji nyali peselancar belahan dunia. Tidak salah mereka memilih Pantai Kuta sebagai lokasi surfing terbaik di Bali. Bagi peselancar pemula, tidak perlu khawatir jika ingin belajar olahraga selancar. Di sepanjang pantai, banyak disewakan papan surfing dengan harga bervariasi, tergantung besar dan kualitas bahannya. Ditemani pemandu yang sudah berpengalaman, selalu siap membantu memecah ombak pantai. Oke, terima kasih Rafael. Oke, kembali lagi ke sini. Ya, Bu Ningsih pengen cek satu-satu. Rara dulu, Rara. Objeknya apa, Rara? Objek yang dideskripsikan tadi apa? Objeknya apa tadi, Rara? Hai, Rara. Rara? Mendengar Bu Ningsih tidak, Rara? AFK apa? Rara? Tidak mendengar? Oke, kalau begitu yang lain. Ya. Pakai komputer audio mungkin. Ya. Kristela Vanessa, ya, Kristela Vanessa. Objek yang kamu baca tadi apa, Kristela? Apa objeknya? Tadi kan sudah dibaca, sudah literasi, ya. Apa Kristela? Objeknya? Belum bisa menangkap. Belum membaca tadi. Yang dibaca Rafael tadi ikut membaca tidak? Baca. Nah, baca. Coba sih siapa yang berpendapat objeknya apa yang dibaca tadi? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Saya siapa namanya? Namanya dong. Regina. Matthew. Regina, yuk Regina, silakan. Objeknya Pantai Kuta Bali. Apa Regina? Objeknya Pantai Kuta Bali, Bu. 100. Oke, Pantai Kuta Bali objeknya, oke ya. Jadi di sini objeknya Pantai Kuta Bali. Nah, tujuannya apa? Kamu menyampaikan teks itu pada orang lain, menyampaikan Pantai Kuta Bali itu tujuannya apa? Ya, siapa mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, nama siapa? Matthew. Nama. Jevon. Farel. Ya. Oke. Jevon. Yuk, silakan Jevon. Untuk memperkenalkan Pantai Kuta kepada mancanegara. Untuk memperkenalkan Pantai Kuta pada mancanegara. Untuk memperkenalkan Pantai supaya orang-orang di luar sana bisa mengunjungi Pantai Kuta di Bali. Ya, itu menurut Jevon. Ada mungkin pendapat lain yang berbeda dengan Jevon? Sudah, luar biasa Jevon. Ya, itu menurut Jevon tujuannya. Kan tujuan tiap anak, tiap orang itu beda-beda. Saya pengen mendengar suaranya Jonathan Valen. Ya, Jonathan. Tujuanmu apa? Menyampaikan deskripsi Pantai Kuta pada orang lain, kamu punya tujuan apa?
agar terkenal oleh banyak orang dan dikunjungi. Oke, supaya orang mengenal dan supaya orang mengenal dan agar orang-orang itu berkunjung. Ya, itu menurut tadi siapa namanya Bu Nise, kok lupa tadi ya Bu Nise yang nunjuk tadi. Oke, ya terima kasih. Ada pendapat lain? Saya, Bu. Ya, Saya, siapa? Bu. Saya siapa ya? Saya. Kak. Siapa namanya? Satu dulu. Gabriel, Ian Gabriel, ya Ian Gabriel. Ian Gabriel, tujuanmu apa? Luar negeri bisa mengunjung pantai Kuta Bali. Agar pantai Kuta Bali bisa lebih dikenal banyak orang. Oke, itu menurut Ian. Ada pendapat lain lagi? Ya. Saya, Bu. Ya, saya siapa? Farel. Farel. Farel, ya Farel dulu yuk, Farel. Tujuannya supaya orang-orang lebih mengenal Pantai Kuta Bali dan orang-orang tertarik untuk berkunjung ke sana. Oke, ya boleh. Beri kita Clara, yuk Clara. Tujuanmu apa Clara? Bentar, Bu. Bentar. Tujuan. Aku, Bu. Ayo Jessica. Ya Jessica, silakan Jessica. Agar orang lain dapat mengetahui keindahan Pantai Kuta dan tertarik untuk berkunjung ke Pantai Kuta. Oke, terima kasih Jessica. Ada lagi? Saya, Bu. Siapa namanya? Emma. Emma, silakan. Agar para wisatawan atau turis dapat berkunjung dan merasakan keindahan Pantai Kuta Bali. Oke, terima kasih. Ya, sudah? Atau masih ada yang mau berpendapat? Oke, ya. Jadi kelas, ya seperti yang sudah kalian sampaikan, tujuan itu tiap anak pasti akan berbeda-beda, ya. Objeknya sama, tapi kamu menyampaikan pada orang lain kan punya tujuan, ya punya tujuan. Nah ini nanti kalau ada video, ada teks, kalau Indonesia menanyakan, ya objek, tujuan, rincian, kalian sudah memahami ya? Oke, rinciannya sekarang ya, yuk rincian. Tadi yang sudah dibaca Rafael tadi, rinciannya apa saja? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Oh, saya siapa ya? Namanya? Sabar. Elo? Ya, Bu. Oke, yuk silakan Elo. Jadi Pantai Kuta Bali itu memiliki ombak yang besar dan cocok untuk bermain surfing. Oke, ya itu tadi menurut Elo. Ya mana tadi? Ya, mempunyai ombak yang besar. Oke, berarti daya tangkapnya sudah bagus. Kenapa Bu Nese tidak menayangkan bacaan tadi? Supaya kalian dalam sekali baca bisa mencerna. Itu tujuan saya. Jadi saya selalu menyampaikan bacaan literasi itu 1 kali kelas. Dan video 1 kali dan tidak saya ulang kembali. Jadi setiap saya menayangkan bacaan atau video, silahkan dilihat benar-benar. Ya, itu tujuan saya. Melatih kecermatan kalian. Ya. Ada lagi? Rinciannya apa saja? Saya, Bu. Apa namanya? Christopher. Siapa? Christopher, yuk Christopher. Silakan. Pantai Kuta Bali itu memiliki pasir yang putih, lalu ombaknya dan cocok untuk bersurfing. Dan kalau misalnya ada orang yang mau surfing tapi masih pemula, di sana juga disediakan instruktur. Oke, ya lengkap ini Christopher. Oke kelas, masih ada pendapat? Sudah? Nah, ini tadi sudah diwakili Christopher, sudah lengkap rinciannya ya. Nah, sekarang perasaan terhadap objek, pastinya perasaan itu kan berbeda-beda.
Ya, perasaanmu, kamu mempunyai Pantai Kuta, nah, itu bagaimana? Pantai Kuta itu kan Saya, punya Bu. kita, toh? Nah, itu siapa yang berpendapat? Naomi? Ya, saya, Bu. Ya, Naomi, silakan Naomi. Perasaan saya kalau misalnya ada Pantai Kuta itu senang karena Pantai Kuta itu sangat indah. Oke, senang karena Pantai Kuta itu indah menurut Naomi. Tadi siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, namanya siapa? Emma. Emma, silakan Emma. Kagum. Karena memiliki objek wisata yang indah. Oke, tuh Emma berpendapat. Iya, terima kasih Emma. Gavrelo, Bu Ningsih belum mendengar suara Gavrelo. Arkananta, ya. Bu. Perasaanmu bagaimana? Terpesona ya karena bisa melihat pantai yang indah, bisa melihat ombak laut yang indah, dan bisa melihat sunset. Oke, ya terima kasih Gavrelo. Ada pendapat lain lagi? Rafael, Bu. Rafael, silakan Rafael. Bisa bermain pasir di pantainya. Nah, perasaanmu bagaimana? Bisa bermain pasir itu perasaannya bagaimana? Senang. Senang, ya. Oke. Nah, caranya seperti itu, kelas, ya. Caranya seperti itu. Ya. Ini kalau Bu Ningsih bisa menyimpulkan tadi yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi. Ya. Nah, sekarang apakah ada yang masih belum jelas mengenai penjelasan yang Bu Ningsih sampaikan tadi? Sudah ya? Oh, kalau belajar bahasa Indonesia itu gampang, oke? Gampang sekali ya. Lanjut. Nah, ini kelas. Kesimpulannya. Jadi, kalau tadi kalian ada yang menyampaikan tuh teks deskripsi itu apa? Nah, ini teks deskripsi ya. Oke. Ya. Sebelum saya ke sana, siapa yang mau berpendapat lagi kan sudah istilahnya sudah nambah pengalaman lagi, pengetahuan lagi mengenai teks deskripsi. Kira-kira artinya apa ya? Marcel Christian, silahkan. Menurutmu teks deskripsi itu apa setelah kamu belajar teks deskripsi ini tadi? Marcel? Ya. Kesimpulannya apa, Marcel? Oke, teman yang lain mungkin mau membantu. Silakan. Siapa? Christopher. Hah? Christopher, silakan Christopher. Teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci dan juga menggambarkan suasana penulis sehingga si pembaca seolah-olah melihat gambar tersebut. Oke, ya terima kasih Christopher. Sherina Kesia coba berpendapat Sherina menurutmu. Sherina, kamu pintar menyanyi Sherina, ya? Kamu kan penyanyi toh Sherina? Enggak, Bu. Oh enggak, oke. Ya, yuk silakan Sherina. Teks deskripsi adalah teks yang ditulis oleh penulis supaya pembaca itu seolah-olah bisa merasakan dan melihat objek yang digambarkan oleh penulis. Oke, terima kasih Sherina. Ya, ini tadi ya kelas kesimpulannya bahwa teks deskripsi, nah ini menggambarkan atau melukiskan objek secara rinci, ya penggambarannya secara nyata, seolah-olah yaitu menggambarkan suasana perasaan penulis sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar dan mengalaminya. Ya, ini. Jadi kalau kamu mendeskripsikan, ya Bu Ningsih belum ketemu sama mama kamu, tapi kamu bisa mendeskripsikan mamaku itu rambutnya panjang,
kulitnya putih, badannya ramping, ya. Tingginya 155. Lah ini kan kamu mendeskripsikan secara rinci. Lah ini yang namanya teks deskripsi. Jadi orang lain yang mendengar itu seakan-akan bisa melihat, ya, mendengar dan mengalaminya. Nah, Membayangkan. bisa membayangkan itu, ya. Nah, kelas, untuk pertemuan kita hari ini selesainya jam berapa? Jam berapa ya? Jam 11-an. Tahu. Tahu, Bu. 10.40 ya. Oke, kita sudah kelebihan 5 menit ya. Jadi kelas bisa kita ambil kesimpulan ini ya, pengertian dari teks deskripsi. Nanti kalian juga bisa belajar lagi ya, memperdalam lagi. Jangan lupa nanti register ya, supaya kalian bisa melihat materi yang Bu Ningsih sampaikan di hari ini. Oke? Jadi kalian bisa belajar lagi di web ya, elearning.tarakanita.id. Oke, caranya register dulu baru login. Paham? Ya. Oke. Nah, karena kita sudah lebih 5 menit, tidak terasa belajar bahasa Indonesia. Ada yang bosen? Enggak ya? Ya sudah selesai ya, Bu ya. Nah, ya toh Rafael loh, kok sudah selesai, Bu? Nah, kan pengen terus belajar ya. Karena Bu Ningsih nanti juga harus mengajar kelas 7A, jadi kalian bisa beristirahat dulu untuk melanjutkan nanti pelajaran yang ketiga. Oke? Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ya, saya ingatkan untuk dibaca lagi materi atau penjelasan yang sudah saya berikan. Ya, untuk hari ini kita belum ada tugas dulu, ya. Nah, bukan berarti terus tidak belajar, tetapi kalian bisa memperdalam lagi di web yang sudah saya buat, ya. Kalian nanti register terus login melihat yang ada di sana. Oke, jangan lupa setiap pelajaran bahasa Indonesia kalian harus presensi. Oke, nanti presensi ya di web yang sudah saya bagikan, beda dengan yang MPLS loh ya, jangan keliru. Tapi barcode-nya tetap ya, barcode-nya tetap. Oke. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ayo, siapa? Namanya disebutkan. Mesti pasrah minta ditunjuk, mesti anak-anak 7P, ayo yang antusias, jangan malu-malu. Siapa calon romo, calon suster? Oh, ada calon suster di sini. Oke, siapa ya yang calon suster kemarin? Bu Ningsih mendengar ada, saya cita-cita pengen jadi suster kemarin. Ayo, mana suaranya? Saya, Bu. Nah, ayo silahkan. Siapa yang kemarin mau jadi suster? Ya, silahkan kita teman-temannya dipimpin doa untuk menyelesaikan pelajaran bahasa Indonesia ini. Silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Terima kasih atas penyertaan dan bimbinganmu sepanjang PJJ hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan diajarkan oleh guru kami dapat kami ingat kembali dan dapat kami pahami lebih baik. Semoga seluruh pelajaran ini dapat menjadikan kami menjadi orang yang pandai. Seluruh doa ini kami panjatkan kepadamu demi perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santa Elizabeth, Doakanlah kami. dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih.
Anak-anak sekalian, terima kasih sudah belajar. Ya, silahkan beristirahat dan nanti dilanjutkan untuk belajar di lain kesempatan. Oke? Selamat Terima kasih, Bu. siang. Ya. Terima kasih, Bu.